Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena itu mari kita niatkan pada bulan Sya'ban ini amalan-amalan yang baik besok pada bulan Ramadan. Mulai dari puasa 30 hari, demikian juga tarawih setiap malam, demikian juga mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali, demikian juga memberikan makanan termasuk makanan iftar atau buka puasa, dan juga amalan-amalan yang lainnya, sehingga nanti kalau kita masuk pada bulan Ramadan dan kita belum mampu melakukan semua niatan kita, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kita baru sampai hadis yang ke-27. Tapi untuk pertemuan kali ini saya tidak akan membacakan hadis tersebut, tapi langsung kita membahas tentang bulan Ramadan, yaitu pada hadis 162. Dalam buku yang saya tulis ini sudah saya kasih judul Babu Ramadan wal I'tikaf, tapi mungkin dicetakan lama belum ada judulnya. Bab tentang puasa Ramadan dan i'tikaf. Hadis 162, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama, barang siapa yang qiyamul lail Ramadana, pada bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu, pasti diampuni baginya, ma taqaddama, apa yang sudah lewat, min danbihi, dari dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menghasung kita untuk melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan. Apa yang dimaksud qiyamul lail? Qiyamul lail itu lebih umum daripada tarawih. Kalau tarawih itu hanya setelah isya saja sampai subuh atau sampai sebelum subuh, dan dilakukan berjamaah, itu namanya tarawih. Kalau sholatnya sendiri-sendiri, istilahnya bukan tarawih, tapi istilahnya sholat tahajud. Nah, untuk qiyamul lail ini lebih umum. Apapun sholat yang kita lakukan di malam hari itu disebut qiyamul lail. Habis maghrib kita sholat sunnah 2 rakaat atau 4 atau 6, itu berarti qiyamul lail. Nanti habis isya kita sholat lagi 2 rakaat atau 4 atau lebih, ini juga qiyamul lail. Kita ikut tarawih, ini juga qiyamul lail. Kita nanti sholat lagi jam 2 malam, itu juga qiyamul lail. Nah, maka qiyamul lail ini lebih umum daripada sholat tahajud atau sholat tarawih. Siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka fadilahnya semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini fadilah yang sangat besar, kesempatan besar kita menjadi manusia bersih setelah selama 1 tahun kita ini kotor dengan dosa-dosa. Maka oleh Allah sudah disiapkan amalan yang menyebabkan kita jadi bersih lagi seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maka Allah itu memang sangat rahmat kepada kaum muslimin. Allah tahu umat Islam ini punya dosa-dosa, manusia punya dosa-dosa, tapi Allah sudah siapkan amalan-amalan yang menghapus dosa-dosanya.
Setiap hari Allah siapkan salat 5 waktu yang menghapus dosa-dosa kita harian. Setiap pekan Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita dengan menghadiri Jumatan. Setiap tahun Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita dengan melakukan puasa dan qiyamul lail pada bulan Ramadan. Bahkan dosa bertahun-tahun itu sudah disiapkan oleh Allah penghapus dosanya, yaitu melakukan umrah sampai umrah berikutnya. Kita sudah pernah umrah tahun 2010 misalnya, kemudian umrah lagi tahun 2020, dosa 10 tahun dihapuskan. Nanti 2030 kita umrah lagi, dosa 10 tahun dihapuskan lagi. Inilah maha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum muslimin. Nah, rahmat yang luas seperti ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Hadis 163, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila sudah masuk 10 ay al-ashrul akhirah, yaitu 10 hari yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mensyariatkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah pada akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Kenapa? Kenapa 10 hari terakhir kita disuruhkan untuk sungguh-sungguh ibadah? Jawabannya 2. Yang pertama, karena amalan itu dilihat oleh Allah adalah pada penutupannya. Awal-awal Ramadan kita dahsyat ibadah, tapi penutupannya loyo. Nah, itu dinilai loyo oleh Allah. Tapi kalau awal-awal kita lemas, ibadahnya kurang sempurna, tapi akhirnya itu kemudian ibadahnya sempurna, nah ini dihitung yang sempurnanya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kematian manusia juga begitu. Amalnya jelek-jelek-jelek, sebelum mati dia amal baik, akhirnya husnul khotimah. Sebaliknya, sebelum mati dia sebelumnya sudah beramal baik-baik, tapi sebelum mati dia kemudian melakukan kemaksiatan, mati pas berbuat dosa, itu namanya su'ul khotimah. Yang dihitung itu bagian akhirnya. Ini sebab pertama, kenapa sungguh-sungguh pada 10 akhir Ramadan. Sebab yang kedua, karena pada 10 akhir Ramadan ini ada malam yang paling utama, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka tujuan sungguh-sungguh ibadah pada 10 akhir Ramadan untuk kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya mendapatkan Lailatul Qadar sempurna, caranya adalah 1, syadda mi'zara, mengencangkan sarung. Mengencangkan sarung ini ada 2 makna. Makna pertama, sungguh-sungguh sarungnya dikencangkan, alias tidak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Fokus ibadah. Makna yang kedua, mengencangkan sarung itu adalah kinayah, yaitu sungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak harus betul-betul sarungnya dikencangkan. Tapi 2 tafsiran ini memang semuanya dilakukan oleh Nabi SAW. Pada 10 akhir Ramadan, beliau sungguh-sungguh ibadah, saking sungguh-sungguhnya beliau tidak sempat kumpuli istrinya. Tapi secara hukum fikih tetap boleh kita melakukan hubungan intim pada 10 akhir Ramadan. Toh melakukan hubungan juga tidak menghabiskan waktu yang lama. Yang penting setelah itu kemudian ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa seperti seorang ulama tabi'in yang dia ibadahnya digabungkan antara khatam Quran dan mengumpuli istri, ya kalau bisa silahkan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Fadhail A'mal bahwasanya ada seorang tabi'in dalam satu malam itu melakukan pengkhataman Quran 4 kali.
Khatam Quran 1 kali, kemudian hubungan suami istri. Khatam lagi 30 juz, hubungan lagi. Khatam lagi, hubungan lagi. Khatam lagi, hubungan lagi. Mandi 4 kali, Pak. Khatam juga 4 kali. Iso napa mboten niku? Kita ora iso. Paling-paling bisanya 4 juz, nggih. 1 juz, satu juz, nggih. Tetapi apa? Kalau sahabat seorang tabi'in ini sampai 4 kali. Nah, ceritanya betul atau tidak saya juga nggak tahu, nggak pernah ketemu dengan dia, tapi disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Fadailul A'mal, Fadailul Quran. Kemudian yang pertama itu mengencangkan sarung, yang kedua menghidupkan malam. Yang dimaksud menghidupkan malam yaitu tidak tidur. Tidak tidur untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Ibadahnya apa? Bebas. Ada yang suka mengisi Lailatul Qadar dengan tilawah Quran, silahkan. Ada contohnya. Sufyan Tsauri, beliau itu lebih suka membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tetapi memang lebih utama kita melakukan sholat daripada kita membaca Al-Quran. Karena melakukan sholat berarti kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau membaca Al-Quran, kita hanya membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melakukan sholat, kata Nabi, khairu a'malikum, amalan terbaik adalah melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, aiqadha ahlah, membangunkan keluarga. Jadi sebisa mungkin yang dapat pahala tidak hanya kita, tapi orang sekitar kita juga semua dapat pahala. Kalau kita bangun tahajud, bangunkan istri supaya juga tahajud dia. Kalau kita tahajud, bangunkan anak supaya dia tahajud juga. Kalau anak kecil belum waktunya tahajud karena mereka masih susah dibangunkan, ya nggak tahajud nggak apa-apa, tapi yang mereka bisa hendaklah kita ajarkan. Sholat duha, anak-anak bisa kan? Nah, diajari sholat duha. Sholat qobliyah, ba'diyah, anak-anak bisa kan? Diajari sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Maka bapaknya, ibunya melakukan sholat sunnah qobliyah, anaknya semuanya ayo, semuanya sholat sunnah qobliyah. Ba'diyah juga begitu. Nah, ini sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita bisa menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan ini di kota Mekah, pahalanya lebih besar. Atau di kota Madinah, pahalanya besar. Atau di Masjid Al-Aqsa, pahalanya besar. Baitul Maqdis, ini pahalanya besar. Mudah-mudahan semua kita bisa mengunjungi 3 masjid tersebut dengan izin Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis 164. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah biasanya ya'takifu i'tikaf al-ashrul awakhir pada 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Allah mewafatkan beliau. Thumma, kemudian i'takafa, i'tikaf azwajuhu, istri-istri beliau, min ba'dihi, setelah wafat beliau. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini mengandung 2 masalah. Masalah yang pertama, disunnahkan melakukan i'tikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan. I'tikaf itu artinya menetap. Maka i'tikaf itu definisinya kita menetap di dalam masjid untuk ibadah kepada Allah. Enggak keluar-keluar. Keluarnya cuma kalau ada perlu yang mendesak saja. Mandi, buang air kecil, buang air besar, cuci baju, jemur baju, udah itu aja. Kalau bisa makannya di masjid, di masjid. Kalau di masjid nggak boleh, nah baru boleh makannya di luar masjid karena terpaksa saja. Itulah yang disebut i'tikaf. Jadi 24 jam ini ibadah. Meskipun kita di masjidnya tidur, tapi tidurnya karena kita lelah setelah ibadah, nanti niatan akan bangun ibadah lagi, itu tidurnya sudah dinilai ibadah juga. Apa hukumnya i'tikaf ini? Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Sehingga seandainya seumur hidup kita tidak pernah i'tikaf, tidak berdosa. Tapi Rasulullah
tidak pernah absen dari iktikaf. Setiap Ramadan beliau selalu iktikaf. Karena itu sebagian ulama mengatakan sungguh aneh umat Nabi Muhammad SAW. Anehnya apa? Rasulullah yang katanya panutannya setiap Ramadan selalu iktikaf 10 hari, tapi umatnya jarang yang melakukan. Mungkin termasuk kita-kita ini yang juga tidak melakukan. Coba bisa nggak kita sepakat nanti 10 akhir Ramadan kita iktikaf di Masjid Nur Hidayah ini. Kalau tidak bisa, minimal iktikafnya malam hari. Tidak harus 10 hari terakhir 24 jam iktikaf terus, nggak harus. Malam saja juga boleh. Kalau bisa sepakatan bagus, Pak. Kenapa? Karena kalau kita sepakatan ada temannya, itu jadi ada semangat. Tapi kalau kita iktikaf di masjid sendiri, cepat bosen. Menga-mengo ngalor ngidul rene wong, akhirnya pulang. Tapi kalau melihat sana ada temannya baca Quran, sana ada temannya baca Quran, jadi muncul semangat. Apalagi melihat sana ada kopi, melihat sana ada susu, ini jadi semangat juga. Nah, maka ini kalau bisa setiap takmir masjid dimanapun, masjid manapun, kalau bisa adakan program iktikaf di masjid-masjid Anda setiap 10 akhir Ramadan, minimal pada malam harinya saja minimal. Kenapa? Ini ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, tapi umatnya yang mengaku saya umat Nabi Muhammad tapi tidak melakukan. Maka para ulama mengatakan sungguh aneh umat Nabi Muhammad ini, ngakunya umatnya Nabi tapi tidak melakukan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kaum muslimin, supaya kita semangat untuk iktikaf ini, kita perlu menggunakan kaidah ini, al-mu'minu qawiyyun bi akhihi. Orang beriman itu menjadi kuat kalau ada temannya. Kalau kita sendiri nggak kuat, tapi kalau ada temannya maka jadi kuat. Rame-rame sepakatan, nah, maka ada kekuatan. Dulu saya masih ingat ketika SD itu diajak iktikaf oleh bapak saya. Semangat, kenapa? Ada teman saya juga iktikaf. Jadi ada bapak-bapak tapi juga ada anak-anak. Nah, senang ada temannya nih. Nggak ada temannya males. Yang kedua, hadis ini menunjukkan boleh para wanita iktikaf di masjid. Tapi untuk ibu-ibu kalau mau iktikaf syaratnya ada 2. Tolong diingat-ingat ibu-ibu syaratnya. Syarat pertama, panjenengan dapat izin dari wali. Kalau panjenengan punya suami, berarti walinya adalah suaminya. Minta izin suaminya, boleh nggak iktikaf? Kalau suami mengizinkan, nah berarti boleh iktikaf. Kalau belum menikah, maka izinnya kepada bapaknya, karena dia walinya. Boleh nggak Pak saya iktikaf? Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, tempatnya harus aman dari fitnah. Termasuk Masjid Hidayah ini menurut saya termasuk masjid yang memenuhi syarat untuk iktikaf para wanita. Kenapa? Ada lantai 2 yang aman dari pandangan laki-laki. Nah, sehingga bapak-bapak bisa iktikaf di bawah lantai 1, ibu-ibu bisa iktikaf di atas lantai 2. Kalau di sana ada jendelanya, khawatir kelihatan orang, bisa ditutupi dengan kain. Atau ya dibiarkan terbuka begitu, tapi hendaklah pakai jilbab sehingga tidak kelihatan dari luar. Nah, itu sudah aman itu. Maka memenuhi 2 syarat ini, perempuan-perempuan sudah boleh untuk melakukan iktikaf. Untuk laki-laki nggak perlu syarat-syarat begitu ya. Yang penting dia datang di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu mengangan-angankan setiap masjid itu ada pengajian habis maghrib sampai isya, dan alhamdulillah sudah banyak yang masjid yang mengadakan itu, termasuk masjid ini. Angan-angan saya satu yang belum terlaksana adalah saya menginginkan semoga semua masjid itu semuanya serempak mengadakan apa? Iktikaf.
supaya sunnah yang sudah mati ini menjadi hidup kembali. Kuncinya tadi, bersama-sama maka akan muncul kekuatan. Tapi kalau i'tikaf sendiri biasanya tidak akan lama, dia akan bosan. Kita lanjutkan 165. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takif, jika ingin untuk i'tikaf, shallal fajr, salat subuh, thumma dakhala mu'takafah, kemudian masuk ke tempat i'tikafnya, maksudnya ke kemah i'tikafnya. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini, kalau Rasulullah ingin i'tikaf, maka beliau menyiapkan kemah di dalam masjid. Kemah ini tujuannya untuk apa? Untuk menyendiri dalam kemah. Maka i'tikaf itu salah satu tujuannya adalah qat'u al-alaik 'anil khalaik. Qat'ul alaik, memutus hubungan, 'anil khalaik, dari para makhluk, supaya nggak ada hubungan dengan orang. Maka paling bagus i'tikaf itu tidak sering-sering buka HP. Yang buka ya boleh, tetapi kalau kita pendak-pendak buka WA terus, berarti tidak jadi memutus hubungan dari para makhluk. Rasulullah berada di kemah sehingga tidak ada satupun orang yang bicara sama beliau supaya fokus ibadah. Nah, kemah sudah disiapkan, tapi Rasulullah tidak langsung masuk ke kemahnya. Beliau masuknya pas maghrib, kemudian tetap berada di masjid sampai isya, kemudian terus berada di masjid sampai subuh. Kalau sudah subuh selesai sholat, baru kemudian beliau masuk ke dalam kemahnya. Maka boleh membuat kemah untuk para i'tikaf dalam rangka menutupi tempat tidurnya atau untuk menjaga barang-barangnya. Nah, kalau sekarang mungkin ya tidak harus kemah ya. Kalau zaman dulu karena masjidnya tanpa atap atau atapannya sederhana, nah diperlukan kemah. Sekarang masjidnya sudah beratap yang sempurna, maka cukup dikasih singgetan, misalnya ada papan. Nah, itu sudah cukup untuk apa? Menjaga barang-barangnya para mu'takifin, orang-orang yang i'tikaf. Tapi memang hadis ini menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama, yaitu mereka berselisih pendapat kapan orang i'tikaf masuk ke masjid untuk memulai i'tikaf. Ada yang mengatakan mulai masuknya ke masjid itu setelah sholat subuh. Jadi malam 21 kita belum di masjid, nanti tanggal 21 pagi Ramadan kita baru masuk masjid. Ada yang berpendapat begitu. Tapi pendapat yang saya sukai, pendapat yang pertama tadi, masuk ke masjidnya adalah pada waktu maghrib, adapun masuk ke dalam kemah i'tikafnya itu yang ba'da subuh. Kenapa? Karena tujuan i'tikaf salah satunya mencari Lailatul Qadar. Kalau kita masuknya setelah subuh, padahal Lailatul Qadarnya terjadi malam 21, berarti kita sudah terlewati Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya sudah pergi, baru kita i'tikaf. Terus cari apa? Maka i'tikaf itu dimulainya adalah waktu maghrib, malam 21, malam 22, malam 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, malam 30, pas 10 malam. Hadis 166. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, in sungguh kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu, memasukkan alayya, kepada saya, ra'sahu, kepala beliau, wa huwa fil masjid, sementara beliau berada di masjid. Fa urajjilu, lalu saya menyisiri beliau. Wa kana, dan adalah beliau, la yadkhulu, tidak masuk, al baita, ke rumahnya, illa lihajah, kecuali untuk keperluan, idza kana mu'takifan, apabila beliau sedang i'tikaf. Hadis muttafaqun alaih, dan lafalnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, i'tikaf itu berada di masjid
maka tidak boleh keluar dari masjid. Bolehnya keluar dari masjid dengan dua catatan. Catatan pertama, keluarnya tidak seluruh tubuhnya, tapi hanya sebagian tubuhnya. Misalnya kepala kita keluarkan ke jendela masjid. Setelah itu disisiri oleh istri kita di luar masjid. Nah, boleh. Kita sedang i'tikaf di masjid, kemudian istri kita ngantarkan baju misalnya. Nah, pas ngantarkan baju itu, kita terima bajunya, kemudian kepala kita keluarkan lewat jendela masjid. Berarti yang keluar dari masjid cuma kepalanya saja, badannya masih berada di masjid. Kemudian kepala kita disisiri oleh istri kita. Nah, itu boleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi waktu itu, karena rumah beliau dempet dengan masjid, sehingga kalau beliau pengen menyisiri rambut, tinggal buka jendela rumah, masukkan kepalanya ke jendela, nah, disisiri oleh Aisyah dari dalam rumahnya. Pernah nggak Pak panjenengan disisiri rambutnya oleh istri? Pernah napa mboten? Nggak pernah. Kalau nggak pernah nanti dipraktekkan. Pulang-pulang ini tolong sisirono ini. Nabi juga rambutnya disisiri oleh istri. Wah manjamen ra gelem aku. Ra gelem ya ora apa-apa, tak golek sing gelem nyisiri. Kenapa nggih? Kemudian hadis ini catatan yang kedua ya. Kapan boleh kita keluar dari masjid? Boleh kalau merupakan hajat. Yang dimaksud hajat ini adalah hajat setiap manusia. Setiap manusia butuh pipis, butuh mandi, butuh cuci baju, butuh jemur baju. Nah, ini berarti yang boleh untuk kita keluar dari masjid. Tapi hajat yang bukan kebutuhan setiap manusia nggak boleh. Misalnya kita sedang i'tikaf, kemudian pengen untuk ngopi di ini. Wah, saya berhajat kepada kopi. Kopi itu bukan hajat setiap manusia, maka tidak boleh kita i'tikaf malah keluar ke warung untuk ngopi. Ya kalau keluar i'tikafnya batal. Tapi apakah i'tikaf yang batal pahalanya batal? Pahalanya enggak batal, hanya pahalanya jadi berkurang. I'tikaf yang semestinya semalam suntuk, nah, karena dikurangi dengan ngopi 1 jam di warung, menjadi pahalanya tidak semalam suntuk. I'tikafnya batal, setelah kita marum kemudian balik ke masjid i'tikaf lagi, nah itu sah, tetapi apa? I'tikafnya jadi tidak sempurna tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sudah 30 menit saya bicara, sisa waktu bisa kita buka untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Monggo Ustaz. Ketika kita membeli makanan ke orang tua, iya. Bolehkah kita i'tikaf membeli makanan yang lewat di depan masjid? Boleh. Yang penting tidak keluar. Yang keluar cuma tangannya saja. Jadi tangan badan kita masih di masjid, tangan kita keluar dari pagar masjid. Saya bayar, boleh. Loh katanya jual beli di masjid nggak boleh. Dilarang jual beli di masjid, tapi hukumnya makruh. Tetapi kalau dibutuhkan jadi nggak makruh. Panjenengan sedang i'tikaf, ngantuk, butuh kopi. Ternyata ada orang lewat jualan kopi. Nah ini pas butuh ini, berarti tidak makruh lagi. Tapi kalau masjidnya sudah disediakan dispenser, sudah ada gula sama kopi, ya sudah nggak usah beli, karena panjenengan tidak butuh sebenarnya. Ada lagi yang lain? Monggo. Nanti akan dikerjakan tempat duduknya di neraka atau surga. Itu memahami hadis yang isinya tentang masuk ke neraka dulu, masuk ke surga. Itu
diperlihatkan surga dan neraka. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing manusia itu akan mengalami fase-fase di dalam kehidupannya. Fase pertama dia mengalami sebagai roh, fase kedua dia mengalami sebagai janin, fase ketiga dia mengalami sebagai manusia lahir ke bumi, fase keempat dia mengalami alam barzakh, alam kuburan, fase berikutnya dia mengalami alam akhirat. Jadi bisa dibilang 5 fase. Nah, masing-masing fase ini kita tidak akan bisa menggambarkannya kecuali kalau kita sudah masuk ke dalamnya. Sekarang kita fasenya alam dunia. Kita nggak bisa gambarkan bagaimana alam kubur. Kita nggak bisa gambarkan bagaimana alam akhirat. Nggak bisa. Bisanya cuma gambaran secara global saja. Nanti begini, nanti begini. Tapi detailnya, hakikatnya nggak tahu. Termasuk tadi yang ditanyakan, ditampakkan tempat tinggalnya di neraka, ditampakkan tempat tinggalnya di surga. Itu kondisi ketika kita di alam kubur. Kalau orang baik, maka di alam kubur ditampakkan, ini nanti jatah surgamu kayak begini. Oh, jadi senang banget, wah enak senangnya. Kalau orangnya jelek, ditampakkan, nih jatahmu besok kamu masuk neraka. Ketakutan. Jadi di kuburan sudah ketakutan, sebelum masuk neraka sudah ketakutan, sudah tersiksa. Tapi hakikatnya gimana? Kita nggak ngerti karena belum mengalami. Kemudian setelah alam kubur selesai, nanti akan masuk ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat ini dibagi 3 manusia. Ada yang langsung masuk surga, ada yang langsung masuk neraka, ada yang masuk neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosanya, baru kemudian masuk ke dalam surga. 3 kelompok. 3 kelompok ini sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya ada hal itu karena banyaknya dalil-dalil yang menunjukkannya. Adapun sebagian orang mengatakan tidak ada itu setelah neraka kemudian surga. Adanya kalau surga ya surga, adanya kalau neraka ya neraka. Ini pemahaman bukan pemahaman ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan pemahaman ini muncul gara-gara tidak menggabungkan dalil-dalil yang banyak, tapi hanya mengambil sebagian dalil. Saya kasih contoh. Sebagian dalil kalau kita ambil, dalil yang lain nggak kita baca, akhirnya salah paham. Misalnya surat Asy-Syura ayat 7. Allah mengatakan besok yaumul jam'i, di akhirat itu adalah fariqun fil jannah, sekelompok ada di surga, wa fariqun fis sa'ir, sekelompok ada di neraka. Loh, berarti cuma 2 kelompok, bukan 3. Kamu mengatakan tadi katanya 3 kelompok, surga, neraka, sama X neraka lalu masuk surga. Nah, ini sebenarnya nggak bertentangan. Allah mengatakan sekelompok di surga dan sekelompok di neraka itu adalah kondisi akhir. Nih, kondisi awalnya 3 kelompok, tapi kondisi akhirnya nanti cuma 2. Karena yang masuk neraka kekal, tetap kekal. Yang masuk neraka kemudian diampuni oleh Allah, akhirnya masuk surga, kekal. Akhirnya cuma 2. Tapi sebelum 2 kelompok ini ada 3 kelompok. Bahkan ada 4 kelompok. Ada ashabul a'raf. Ashabul a'raf ini yang dosanya dengan pahalanya sama seimbang, sehingga tidak dimasukkan surga, tapi juga nggak dimasukkan neraka, taruh tengah-tengahnya. Nah, maka kalau melihat ke dalam neraka ketakutan dia. Kalau melihat ke surga dia pengen sekali masuk, tapi belum diizinkan. Tapi akhirnya juga masuk surga nanti akhirnya. Bahkan ada 5 kelompok. Ada orang-orang yang nanti karena tidak punya amal, akhirnya oleh Allah akan diuji. Orang gila kan nggak punya amal, Pak. Karena orang gila itu beramal tidak ada nilainya. Orang gila jotos orang ya nggak dosa. Orang gila maling kota infak masjid ya nggak dosa. Orang gila sholat ya nggak ada pahalanya, 0, semuanya 0, 0, 0, 0. Nah, orang-orang seperti itu nanti oleh Allah akan diuji. Kamu ya saya uji sekarang di akhirat.
kamu manut sama saya atau tidak. Kalau disuruh dia manut, masukkan surga. Kalau nggak manut, masukkan ke dalam neraka. Tapi akhirnya nanti tetap jadi dua kelompok. Yang masuk surga berarti kekal, yang masuk neraka juga kekal. Jadi jawabannya cuma bisanya seperti itu, Pak. Tapi kalau sangat detail kita nggak bisa karena belum pernah mengalaminya. Cukup gitu. Ada lagi mungkin? Monggo. Ada cerita kemudian ulama dulu kalau masuk Ramadan itu kajian hadisnya ditutup karena fokus baca Al-Quran. Iya. Kalau memang terus kajian bulan Ramadan itu apa harus dikurangi biar baca Al-Quran banyak itu? Iya, memang para ulama sikap mereka berbeda-beda. Ada sebagian ulama yang rutinitas Ramadannya berubah. Biasanya mengajar hadis-hadis Nabi, kemudian majelis-majelis pengajiannya ditutup, dia fokus baca Quran. Di antara mereka adalah Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu ahli hadis di kota Madinah. Tapi kalau sudah datang Ramadan, pengajian hadis ditutup. Saya nggak ngaji hadis lagi, fokus baca Quran. Tapi ada juga sebagian ulama yang aktivitasnya masih normal, sebagaimana biasanya. Pagi hari ngajar hadis, ya masih ngajar hadis. Nanti sore hari kemudian ngajar fikih, ya masih ngajar fikih. Dan itu sampai sekarang juga masih turun-temurun. Di Masjid Nabawi silahkan lihat, ada live streaming pengajian di Masjid Nabawi. Nah itu pada bulan Ramadan juga masih jalan. Jadi itu turun-temurun, dari dulu ada sampai sekarang pun juga ada. Maka silahkan bebas, mau seperti Imam Malik fokus baca Quran, tidak lagi ada pengajian, ya boleh. Tapi masih ada pengajian juga boleh, semuanya baik. Yang tidak baik adalah yang tidak mau ngaji tapi juga nggak mau fokus kepada Quran. Tapi dua-duanya baik. Kalau saya lebih suka menggabungkan dua kebaikan. Baca Qurannya kita tekankan, tapi pengajiannya jangan dimatikan secara total. Alhamdulillah di Indonesia Ramadan malah pengajiannya ada kultum subuh, ada kultum tarwih. Maka lebih semarak pada bulan Ramadan. Ini sesuatu yang baik insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan inilah pertemuan kita yang terakhir sebelum Ramadan. Maka saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.